Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 2 ingin membahas materi tentang memahami perilaku konsumen jasa. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya sendiri, Diana Rahma Sofia, dan rekan saya Ananda Syafa Widianti dan Erik Anderson. Perilaku konsumen jasa. Lingkup studi perilaku konsumen meliputi sejumlah aspek krusial berikut. Pertama, siapa yang membeli produk atau jasa. Kedua, siapa yang dibeli. Ketiga, mengapa membeli produk atau jasa tersebut. Keempat, kapan membeli. Kelima, di mana membelinya. Keenam, bagaimana proses keputusan pembeliannya. Ketujuh, berapa sering membelinya atau menggunakan produk jasa. Secara garis besar ada 4 tipe makna konsumsi yang dialami konsumen. Yang pertama, self-connect attachment, yaitu produk bermerek eksklusif berbentuk identitas diri konsumen. Kedua, nostalgic attachment, yaitu produk yang bisa menghubungkan konsumen dengan kenangan masa lalunya. Ketiga, interdependence, yaitu produk yang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Keempat, love, di mana produk membangkitkan ikatan emosional tertentu seperti kehangatan, kegairahan, dan emosi lainnya. Secara skematis, dimensi perilaku konsumen meliputi 3 aspek utama. A. Tipe pelanggan meliputi 1. Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga. 2. Konsumen bisnis. B. Peranan konsumen terdiri dari 1. User adalah orang yang benar-benar mengonsumsi atau menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang dibeli. 2. Payer adalah orang yang mengandal atau membiayai pembelian. 3. Buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari pasar. C. Perilaku pelanggan terdiri atas 1. Aktivitas mental, seperti menilai kesesuaian merek produk, menilai produk berdasarkan informasi yang diperoleh oleh iklan, dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi produk atau jasa. 2. Aktivitas fisik, meliputi atau mengunjungi toko, membaca panduan konsumen atau katalog, berinteraksi dengan warga, dan memesan produk. Pada 20 April tahun 1999, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan yang berdasarkan pada keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pasal 3 Undang-Undang ini menetapkan tujuan perlindungan konsumen, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari penggunaan barang dan jasa yang merugikan. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya. 4. Menciptakan sistem perlindungan yang mengutamakan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pelindungan konsumen, sehingga tercipta sikap jujur dan bertanggung jawab. 6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan usaha, serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam pasal 4 ditetapkan bahwa hak-hak konsumen meliputi 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar, mendapatkan, dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen juga memiliki berbagai kewajiban sebagai penyeimbang. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 5 sebagai berikut. 1. Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Konsumen wajib beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kerangka analisis perilaku konsumen jasa. Proses keputusan konsumen bisa diklarifikasikan secara garis besar ke dalam 3 tahap utama, yaitu pra-pembelian, konsumsi, dan evaluasi purna beli. Tahap pra-pembeli mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Tahap ini meliputi 3 proses, yaitu identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen di mana konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa. Kemudian, identifikasi kebutuhan. Proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulasi dalam kurung pikiran atau tindakan yang mendorong dirinya untuk mempertimbangkan pembelian barang atau jasa tertentu. Dan stimulasi ini bisa berupa commercial cues, yaitu kejadian atau motivasi yang memberikan stimulasi bagi konsumen untuk melakukan pembelian sebagai hasil usaha promosi perusahaan. Dan yang kedua, social cues adalah stimulasi yang didapatkan dari kelompok referensi yang dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang. Selanjutnya, pencarian informasi. Pelanggan biasanya mempertimbangkan hanya sebagian merek, produk, atau pemasok yang diorganisasikan ke dalam awareness set. Terdiri atas merek atau pemasok yang diketahui pelanggan. Kemudian evoke set, terdiri atas merek atau pemasok dalam sebuah kategori produk atau jasa yang diingat pelanggan sewaktu untuk membuat keputusan pembelian. Dan yang terakhir, consideration set, terdiri dari merek atau pemasok di dalam evoke set yang akan dipertimbangkan pelanggan untuk membeli setelah merek atau pemasok yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan dieliminasi. Pencarian informasi bisa dilakukan secara pasif maupun proaktif. Dalam pencarian internal, konsumen mengakses dan mengandalkan memprinya berkenan dengan informasi-informasi yang relevan menyangkut produk atau jasa yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli. Sedangkan dalam pencarian eksternal, konsumen mengumpulkan informasi-informasi baru melalui sumber-sumber lain selain pengalamannya sendiri. Peter, N. dan Lee mengelompokkan sumber informasi bagi pelanggan ke dalam 5 kategori. 1. Sumber internal berupa pengalaman sebelumnya dalam menangani kebutuhan serupa. 2. Sumber kelompok yaitu pihak-pihak relevan lain seperti teman, keluarga. 3. Sumber pemasaran berupa iklan. 4. Sumber publik meliputi publisitas seperti artikel koran. 5. Sumber eksperiensial yaitu menangani, menilai, dan mungkin mencoba produk jasa. Dalam pembelian jasa, konsumen biasanya lebih mengandalkan sumber personal dikarenakan beberapa faktor. 1. Media massa bisa mengomunikasikan informasi tentang search quality. 2. Sumber non-personal kemungkinan tidak tersedia karena banyak penyedia jasa adalah perusahaan lokal yang tidak berpengalaman dalam beriklan. 3. Pelanggan hanya bisa menelaah sedikit atribut sebelum pembelian jasa. Secara garis besar, terdapat kategori resiko utama. Resiko finansial, resiko kerugian moneter atau bertambahnya biaya-biaya tak terduga. Resiko fungsional, ketidakpastian menyangkut hasil kinerja jasa dalam memenuhi ekspektasi pelanggan atau janji penyedia jasa. Resiko fisik, kemungkinan terjadinya kerusakan atau bahaya fisik pada konsumen atau barang miliknya. Resiko psikologis, risiko bahwa jasa yang dibeli tidak sesuai dengan konsep diri konsumen. Dalam rangka menekankan persepsi terhadap risiko, pelanggan potensial biasanya menempuh salah satu strategi. Strategi pencarian informasi adalah pola pengumpulan informasi yang digunakan pelanggan untuk memecahkan masalah keputusan pembeliannya.
Secara garis besar, strategi pencarian informasi meliputi mencari informasi lebih banyak, mengandalkan reputasi perusahaan, mencari garansi dan jaminan, bertanya kepada karyawan jasa mengenai jasa-jasa alternatif, mencari peluang untuk mencoba jasa sebelum pembelian, menelusuri berbagai situs jejaring sosial dan mesin pencari untuk mencari informasi. Evaluasi alternatif. Proses evaluasi bisa sistematis menggunakan serangkaian langkah formal seperti model multi atribut, bisa pula non-sistematis atau memilih secara acak atau semata-mata mengandalkan intuisi. Konsumen menggunakan sejumlah atribut atau dimensi penting sebagai referensi utama dalam mengevaluasi sebuah jasa. Pembelian dan konsumsi jasa. Sebagian besar jasa diproduksi dan dikonsumsi secara berbarengan, konsekuensinya perusahaan jasa berpeluang besar untuk secara aktif membantu pelanggan memaksimumkan nilai dari pengalaman konsumsinya. Emosi dan mood pelanggan mempengaruhi evaluasi pelanggan bersangkutan terhadap service encounter. 4 komponen taktikal strategi. Yang pertama ada aktor atau karyawan jasa, yang kehadiran dan tindakannya menentukan jasa. Yang kedua ada audiens atau konsumen yang menerima jasa. Yang ketiga ada setting, yakni tempat berlangsungnya proses jasa. Yang terakhir keempat, kinerja jasa, yaitu tindakan-tindakan yang membentuk pengalaman pelanggan. Evaluasi purna beli. Setelah pilihan dibuat dan jasa dibeli serta dikonsumsi, evaluasi purna beli akan berlangsung. Dalam tahap ini, konsumen mungkin mengalami disonansi kognitif atau keraguan menyangkut ketepatan keputusan pembelian. Customer confidence. Service confidence adalah persepsi konsumen terhadap aktu dan usaha berkaitan dengan pembelian atau pemakaian suatu jasa. Identifikasi 5 jenis service confidence. Yang pertama, decision confidence merupakan persepsi konsumen terhadap biaya waktu dan usaha untuk membuat keputusan pembelian. Kedua, access confidence, yakni persepsi konsumen terhadap biaya, waktu, dan usaha menginisiasi penyampaian jasa. Yang ketiga, transaction confidence, yaitu persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha untuk mengadakan sebuah transaksi. Yang keempat, ada benefit confidence, adalah persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha untuk mengalami manfaat inti jasa. Yang kelima, past benefit confidence, yaitu persepsi pelanggan terhadap biaya waktu dan usaha suatu mengontak kembali penyedia jasa setelah tahap manfaat jasa. Karakteristik jasa yang berpengaruh signifikan terhadap service confidence meliputi 1. Consequential service, yaitu jasa-jasa yang bernilai bagi pelanggan dan atau membutuhkan tingkat keterlibatan tinggi. Kedua, inseparabilitas, jasa mengacu pada saling terikatan dan keserentakan antara kinerja dan pemakaian jasa. 3. Apabila ketersediaan jasa relatif terbatas, konsumen akan mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha. 4. Jasa yang sifatnya labor intensif biasanya memiliki tingkat variabilitas layanan yang lebih besar dibandingkan jasa yang sifatnya equipment intensif dan manufaktur. Selanjutnya, ada dalam jasa-jasa hedonis, biasanya waktu dan usaha yang lebih besar dan meningkatkan nilai jasa hedonis bersangkutan. Contohnya jasa kapal pesiar. Segmentasi pasar dapat diartikan dengan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran yang spesifik. Di sini ada 4 segmen global yang bisa kita jumpai dalam berbagai industri. Yang pertama, company loyal, yaitu pelanggan saat ini yang hampir tidak pernah beralih ke pesaing. Yang kedua, kompetitif, yaitu pelanggan yang berpotensi pindah ke pesaing.
Yang ketiga, switch, yaitu pelanggan pesaing yang saat ini berpotensi untuk pindah ke perusahaan lain. Dan yang terakhir, kompetitor loyal, yaitu pelanggan pesaing saat ini yang hampir tidak pernah beralih ke pesaing. Lalu ada selanjutnya, market targeting, yaitu evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar bisa dilakukan dengan menggunakan 9 kriteria yang bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor utama, yaitu yang pertama adalah ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Yang kedua, karakteristik struktural segmen. Dan yang terakhir, kesesuaian antara produk dan pasar. Kemudian, dalam pemilihan segmen pasar, setiap perusahaan perlu mempertimbangkan 5 alternatif pola seleksi pasar sasaran. Yang pertama, single segment concentration. Perusahaan memilih satu segmen pasar tunggal dengan sejumlah pertimbangan. Yang kedua, selective specialization. Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, market specialization. Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari kelompok atau segmen pelanggan tertentu. Yang keempat, product specialization. Dalam spesialis produk, perusahaan memutuskan diri pada penyediaan jasa spesifik tertentu yang dipasarkan kepada berbagai segmen pasar. Dan yang terakhir, full market coverage. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Di sini ada positioning jasa. Setelah mengidentifikasi segmen pasar potensial, mengevaluasi dan memilih salah satu atau beberapa di antaranya untuk dijadikan pasar sasaran, pemasar harus menentukan posisi yang ingin diwujudkan yang disebut sebagai posisi. Secara garis besar, positioning terdiri dari 3 langkah utama, yaitu memilih konsep positioning. Dalam rangka memposisikan sebuah produk atau organisasi, pemasar harus menentukan apa yang penting bagi pasar sasaran. Kemudian, merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengkomunikasikan posisi yang diharapkan. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Secara umum, kompleksitas dan divergensi ini tidak bersifat tetap dan langgeng. Keduanya dapat diubah apabila sebuah jasa divisualisasikan dan dikomentasikan dengan akurat. Perubahan tersebut dapat berupa, yang pertama, mengurangi divergensi. Penurunan divergensi mengarah pada keseragaman yang cenderung bisa menekan biaya, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah distribusi. Dan yang kedua, meningkatkan divergensi. Peningkatan divergensi merupakan langkah yang ekuvalen dengan menciptakan job shop pada sektor manufaktur. Dan yang ketiga, menurunkan kompleksitas, yaitu penurunan kompleksitas mencerminkan implementasi strategi spesialisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kompleksitas. Meningkatkan kompleksitas biasanya itu mengindikasikan strategi yang bertujuan mendapatkan penetrasi pasar lebih besar dengan jalan menambah lebih banyak jasa. Demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.